Terima kasih masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, jemput aspirasi warga sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan di Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Kota. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menerima banyak keluhan warga soal BPJS Kesehatan, soal bantuan sosial PKH yang tidak merata, bantuan pendidikan, mengenai retribusi sampah, serta tentang kepala lingkungan yang kurang peduli ke warganya, dan soal permintaan tokoh masyarakat untuk didebatkan dalam musyawarah rencana pembangunan guna dapat memajukan lingkungan masing-masing. Sistem kesehatan Kota Medan yang digelar oleh Ketua DPRD Kota. Sebelum acara ini kita awali, mari sama-sama kita uji. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE hari Minggu kemarin kembali menggelar sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan sekaligus menjemput aspirasi warga yang berlangsung di lokasi berbeda Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Kota. Lokasi pertama berlangsung di Kecamatan Medan Denai, tepatnya di Jalan Jermal 6, Kelurahan Denai. Dalam kegiatan ini hadir ratusan warga, perwakilan Camat Medan Denai, Lurah Denai, Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Medan untuk wilayah Medan Denai, Kepala Puskesmas Medan Denai, pihak BPJS Kesehatan Medan, serta sejumlah tokoh masyarakat dan agama. Mengawali pertemuan itu, Camat Medan Denai yang diwakili Kasih PPM Fairuddin Majrul mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim yang sudah hadir di Kecamatan Medan Denai untuk melakukan sosialisasi Perda sekaligus menjemput aspirasi warga di daerah ini. Fairuddin menambah, sudah 2 tahun pemerintah Kota Medan menerapkan program UHC JKMB atau Universal Health Coverage, Jaminan Kesehatan Medan Berkah, di mana melalui program ini masyarakat cukup menunjukkan KTP, sudah bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kota Medan. Dan sejak Januari hingga Mei 2024, tercatat sudah 229 orang warga Kecamatan Medan Denai menggunakan program UHC untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Dalam kesempatan itu, Fairuddin juga berharap kepada warga Kecamatan Medan Denai untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena sumber penyakit berasal dari lingkungan yang kotor, ia juga meminta kepada orang tua di Kecamatan Medan Denai agar menjaga anak-anak mereka, terutama yang remaja, sebab belakangan ini marak terjadi tawuran di Kecamatan Medan Denai. Jadi Pak Hashim apakan biayanya terkendali kami lagi kita semua ini kalau kayak gini. Jadi kami minta ingatkanlah anak-anaknya. Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mengatakan Perda nomor 4 tahun 2012 merupakan produk hukum kolaborasi antara DPRD Kota Medan dengan pemerintah Kota Medan, yang tujuannya adalah agar masyarakat bisa memahami apa kandungan di dalam Perda tersebut, sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Medan, dan mengetahui apa kewajiban pemerintah Kota Medan di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, tentunya secara gratis kepada masyarakat. Setelah mengikuti beberapa poster. Implementasi dari Perda ini menurut Ketua DPRD Kota Medan Hashim adalah lahirnya program UHC JKMB yang berlaku sejak 1 Desember 2022. Di mana warga Kota Medan kini tidak perlu khawatir untuk berobat secara gratis di puskesmas atau rumah sakit karena BPJS-nya mati atau menunggak. Sebab dengan menunjukkan KTP sebagai warga Medan, pihak puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan memberi pelayanan kesehatan secara gratis untuk warga. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan walaupun kegiatan ini bentuknya hanya sosialisasi Perda, tetapi dirinya tidak menutupi diri jika ada warga yang menyampaikan keluhan dan aspirasi tentang persoalan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti bantuan sosial PKH, lampu penerangan jalan, masalah infrastruktur, dan lainnya. Ya, nanti semua keluhan dan aspirasi warga itu akan disampaikan ke pemerintah Kota Medan secara resmi melalui lembaga DPRD Medan. Sekaligus sebagai Ketua DPRD Kota Medan. Jadi saya siap menampung aspirasi dari Bapak Ibu di luar dari masalah atau persoalan mengenai kesehatan. Boleh sampaikan. Nanti semua saran, semua masukan, semua aspirasi dari Bapak Ibu akan kami tampung dan akan kami teruskan, ya, kami jembatani ke pemerintah Kota Medan dan wali Kota Medan. Bapak Ibu, ya. Pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Medan tersebut dimanfaatkan warga untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi mereka. Fandi, warga lingkungan 6 Kelurahan Denai, mempertanyakan kepada Ketua DPRD Medan serta Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Medan tentang mengapa bantuan sosial PKH yang diterima masyarakat tidak merata, sementara di lingkungan mereka masih banyak warga kurang mampu.
Ia juga mengeluhkan tentang kepala lingkungan mereka yang tidak peduli dengan warga ketika ada keluhan yang disampaikan warga. Kepala lingkungan selalu tidak merespon, namun ketika keluhan tersebut sudah disampaikan ke pihak kecamatan, baru kepala lingkungan mau turun menemui warga. Banyak Wong Cili ini tidak merasakan hadirnya PKH di Kelurahan Dene ini. Nah, yang dekat ibu-ibu PKH pasti dapat PKH. Yang tidak pernah dapat PKH. Nah, yang dekat sama Kepling pun dapat PKH. Tolong diperjuangkan ini. Saya membela aspirasi Wong Cili di Kelurahan Dene ini. Pertanyaan lainnya disampaikan Nur Leli sebagai pedagang yang berjualan di Jalan Denai. Ia mau tahu berapa retribusi sampah untuk rumah tangga dan pedagang dan apakah pemerintah Kota Medan sudah menerapkan kenaikan retribusi sampah. Sebab iuran uang sampah setiap bulan yang ia bayar sangat mahal. Yang kedua, ada nggak nih Pak golongannya tentang retribusi sampah? Maksud saya rumah tangga beda, orang jualan beda, jualannya pun beda-beda. Soalnya yang jualan kelapa lebih mahal lagi retribusi sampahnya. Sementara itu, tokoh masyarakat Kelurahan Denai, Sutiono, juga menyampaikan aspirasi agar lurah dapat melibatkan mereka para tokoh masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Karena selama ini tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan, sehingga apa yang menjadi harapan warga mulai dari lingkungan 1 hingga lingkungan 9 Kelurahan Denai tidak pernah terrealisasi seperti harapan untuk perbaikan jalan dan lainnya. Jadi kita untuk kemajuan Kelurahan Dene ini menampung aspirasinya dari masyarakat, bukan dari Kepling ataupun dari stafnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya disampaikan warga bernama Yayang Anggraini yang menanyakan apakah untuk gangguan kejiwaan pengobatannya bisa ditanggung BPJS. Bagaimana jalur untuk pengobatan dalam gangguan kejiwaan? Mungkin kita tahu ada seperti rumah sakit jiwa. Jadi yang saya inginkan Bu, seperti dimasukkan dalam panti rehabilitasi, apakah bekerja sama dalam BPJS? Setelah mendengar berbagai pertanyaan dan aspirasi warga, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kemudian menjawab satu persatu apa yang disampaikan warga. Soal tidak meratanya warga mendapat bantuan sosial PKH, Ketua DPRD Kota Medan mengatakan ada prosedur yang harus dilakukan warga untuk menjadi peserta bantuan sosial PKH. Warga terlebih dahulu harus mendaftar dan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Setelah masuk dalam DTKS, warga juga harus menunggu daftar antri, mengingat kuota yang diberikan Kementerian Sosial terbatas. Dan untuk Kota Medan saat ini, kuota yang diberikan kepada peserta PKH sekitar 50 ribuan kepala keluarga. Soal kepala lingkungan yang dikeluhkan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hashim berharap kepada kepala lingkungan di Kota Medan, terutama di Kelurahan Denai, agar lebih proaktif ke masyarakat, karena kepala lingkungan merupakan ujung tombak pemerintah Kota Medan. Sementara terkait dengan retribusi sampah, Ketua DPRD Medan menegaskan walaupun sempat ada wacana pemerintah Kota Medan menaikkan retribusi sampah, namun rencana tersebut ditunda karena banyak masyarakat yang keberatan sehingga retribusi sampah yang dikenakan ke masyarakat sampai saat ini masih harga lama yang sudah ditetapkan. Karena banyak yang keberatan, banyak yang protes, dan juga dari kami DPRD Kota Medan juga memberi masukan ataupun tanggapan kepada pemerintah Kota Medan, terakhir itu ditunda dulu itu retribusi. Menanggapi pertanyaan warga soal harapan tokoh masyarakat untuk didebatkan dalam musrenbang dan mengenai apakah orang yang terkena gangguan jiwa ditanggung BPJS, Ketua DPRD Medan minta Lurah Denai serta pihak perwakilan BPJS Kesehatan yang hadir untuk menjelaskannya. Tetangga sebelah baru 2 tahun udah langsung dapat bantuan, dia mungkin secara kooperatif mendaftarkan ke dalam DTKS tadi. Nah, si ibu yang sudah berpuluh tahun di Jerman ini justru tidak pernah mendaftarkan dirinya, menganggap ya Kepling tahu nih kondisi saya, Kepling itu manusia biasa Bapak Ibu. Karena banyak ya satu lingkungan yang berusin, nggak cuma 1-2 orang seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat yang menganggap dirinya sepertinya saya layak dapat bantuan, itu boleh silakan datang ke kantor kelurahan, daftarkan dirinya masuk DTKS. Di kesempatan yang sama di awal pun kita sampaikan juga kepada kepala lingkungan dan menjadi masukan dari Pak Supiono. Ini juga memang yang kita jalankan Pak. Bukan berarti di kesempatan ini Pak Supiono sampaikan baru kita laksanakan. Namun ini juga menjadi catatan yang kita ingat untuk kita maksimalkan. Jadi seandainya ada gangguan jiwa tapi dia misalnya karena narkoba, ini nggak bisa Bu.
narkoba nggak bisa kita cover karena kan itu kesalahan diri sendiri. Yang kedua, mencoba menyakiti diri sendiri, Bu. Ini memang nggak di cover. Jadi misalnya ada orang yang, maaf saya Bu ya, misalnya dia mau bunuh diri misalnya, Bu. Dia minum racun, tapi nggak meninggal gitu. Akhirnya dia mungkin berubah pikir segala macam, dia coba untuk berobat nggak bisa juga, Bu. Karena memang percobaan bunuh diri, menyakiti, tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mengatakan banyak hal yang disampaikan warga dalam pertemuan di Jalan Jermal 6, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Mulai soal tunggakan BPJS, masalah bantuan sosial PKH, mengenai musrenbang agar tokoh masyarakat dilibatkan, dan soal retribusi sampah apakah ada kenaikan atau tidak. Nah, di DPRD sendiri kami juga sedang melakukan inisiatif untuk revisi Perda tentang retribusi sampah ini, supaya nanti ada penyesuaian retribusi sampah dengan kondisi di lapangan. Jadi tidak serta-merta dinaikkan cukup tinggi. Jadi ada kebijakan-kebijakan nanti yang kita harapkan nanti bisa menjadi hal yang baik ya untuk menjawab keluhan dari masyarakat terkait dengan kenaikan retribusi sampah yang cukup tinggi. Setelah menjemput aspirasi warga sekaligus melakukan sosialisasi Perda di Jalan Jermal 6, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Ketua DPRD Kota Medan Hashim kemudian melanjutkan kegiatan yang sama di Jalan Rahmat Syah Gang B, Kelurahan Kota Matsum 3, Kecamatan Medan Kota. Ketua DPRD Kota Medan Hashim dalam sambutannya mengatakan Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan merupakan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan. Lebih lanjut, Ketua DPRD Medan Hashim mengatakan saat ini masyarakat Kota Medan telah diberi kemudahan untuk berobat secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Medan. Selesai menyampaikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan isi Perda nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan oleh staf ahli DPRD Medan Waldemar Sihombing. Dalam paparannya, Waldemar Sihombing menjelaskan usia Perda ini sudah 12 tahun. Ketua DPRD Medan Hashim saat itu terlibat dalam pembuatan Perda ini. Kegiatan Perda ini untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan secara gratis. Salah satunya adalah melalui program UHC yang anggarannya tahun ini sudah dialokasikan pemerintah Kota Medan sebesar 214 miliar rupiah. Yang terkait dengan Perda ini harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, tokoh pemuda, sehingga ke depan diharapkan akan lahir generasi-generasi putra bangsa yang terbaik dari Kota Medan, yang cerdas. Momen pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE ini pun dimanfaatkan warga yang hadir untuk bertanya dan menyampaikan unek-uneknya. Di antaranya Aho, warga Jalan Laksana Medan yang menanyakan terkait isu penghapusan BPJS. Apakah sudah diberlakukan dan kalau diterapkan bagaimana cara membayar peserta BPJS untuk kelas 1 sampai kelas 3? BPJS sudah dihapuskan. Kelas pertama, kelas 2, kelas 3 itu gimana dia? Dana PIP atau gimana gitu Pak? Dana apa? Dana pendidikan. Dana PIP. Seperti Menyikapi pertanyaan warga terkait isu penghapusan BPJS, apakah sudah diberlakukan dan bagaimana cara membayar peserta BPJS untuk kelas 1 sampai kelas 3? Ketua DPRD Kota Medan Hashim menjelaskan sampai kini hal itu belum diberlakukan. Soal harapan warga untuk mendapatkan bantuan pendidikan KIP, ada prosedur yang harus dipenuhi. Salah satunya harus ada keterangan surat tidak mampu. Ketua DPRD Medan Hashim pun meminta koordinator PKH Dinas Sosial untuk menjelaskan syarat untuk mendapatkan KIP. KIP yang untuk pendidikan itu syaratnya harus masuk dalam data DTKS tadi. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di situ dulu yang harus Selesai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mengatakan dalam pertemuan di Jalan Rahmat Syah Gang B, Kecamatan Medan Kota ini, masyarakat sangat antusias mempertanyakan tentang beberapa persoalan seperti BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, kemudian layanan rumah sakit dan puskesmas. Sudah dijelaskan saat ini di Medan sudah ada program UHC yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, di mana masyarakat Medan yang punya KTP sudah bisa berobat secara gratis di rumah sakit. Dan program UHC ini juga berlaku bagi warga Medan ketika berobat ke rumah sakit yang ada di luar Kota Medan. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwasannya saat ini di Medan
ya sudah ada program UHC atau Jaminan Kesehatan Medan. Program merupakan kolaborasi dari pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan, di mana masyarakat Kota Medan, khusus masyarakat Kota Medan yang punya KTP Medan bisa berobat gratis di rumah-rumah sakit yang bekerja sama BPJS Kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP. Dan ini sudah berlaku juga untuk rumah-rumah sakit yang ada di luar kota, bila mana warga Kota Medan ya mungkin mau berobat, ya kebetulan berada di luar kota, bisa berobat di rumah sakit yang ada di luar kota. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang diberikan kepada warga Kota Medan oleh pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, sehingga masyarakat Kota Medan tidak perlu khawatir lagi saat ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, ya, yang tentunya yang berkeadilan dan tentunya yang pelayanannya yang terbaik kepada masyarakat Kota Medan. Kita harapkan nantinya dari rumah-rumah sakit yang ada di Kota Medan dengan memakai fasilitas BPJS Kesehatan, baik itu yang UHC, ya Jaminan Kesehatan Medan Berkah, ataupun BPJS yang mandiri atau BPJS pekerja. Selesai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE kemudian menyapa warga yang hadir. Warga pun antusias mengajak wakil rakyat yang 3 periode duduk di DPRD Kota Medan itu untuk foto bersama. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Emir Purba mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.